Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif dengan NIM 22150 dan berasal dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi dengan mata kuliah studi kitab tafsir modern dan kontemporer yang terjemahkan tentang biografi Said Qutb dan tafsir fi Al-Quran. Pertama yang kita bahas yaitu tentang biografi Said Qutb. Said Qutb lahir dan besar di Asyut, daerah negara Mesir di tahun 1906, dan ayahnya bernama Ibrahim Hussein Asidili. Ini dikenal sebagai seorang kritikus sastra, novelis, penyair, pemikir Islam, aktivis Islam dari Ikhwanul Muslimin. Said Qutb memiliki tubuh kecil dan kulit hitam. Ketika membicarakan sesuatu, ia sangat serius dan mengutamakan pokok-pokok permasalahan. Pendidikan Said Qutb dimulai sejak usia 6 tahun ketika orang tuanya sering mengirimnya ke madrasah sampai ke sekolah tradisional Al-Quran. Said Qutb juga belajar di sekolah lokal selama 4 tahun dan beliau menghafalkan Al-Quran dalam usia 10 tahun. Pengetahuannya tentang Al-Quran sejak usia muda mempunyai pengaruh yang mendalam di dalam kehidupannya. Pada usia 13 tahun ia dikirim ke tempat pamannya di daerah Kairo dan masuk ke Tajah Darul Quran. Di tahun 1929 ia kuliah di Darul Ulum dan dengan memperoleh gelar sarjana muda di bidang pendidikan tahun 1933. Ketika ia kuliah, banyak dipengaruhi oleh pemikiran Abbas Mahmud Al-Aqad, seorang sastrawan besar yang cenderung pada pendekatan mulai dibuka pintu-pintu perpustakaan yang besar. Hal ini membuat ia asyik di perpustakaan itu serta mengambil keuntungan dan pemikiran-pemikiran dan pendapat membarat dalam bidang sastra, etik dan kehidupan. Nah, kita lanjut ke karya Said Qutb. Karya Said Qutb sangat beredar di negara-negara Islam dan juga beredar di negara-negara Eropa, Afrika, Asia, dan di Amerika. Salah satunya adalah Mamitus Syair fil Hayah wa Syair al-Jalil al-Hadir. Itu bukunya terbit di tahun 1933. Selanjutnya karyanya itu At-Taswir al-Fani fi Quran, buku Islam yang pertama terbit pada bulan April di tahun 1954, dan karya yang sangat fundamentalnya yaitu Tafsir fi Zilal Quran yang terbit di 3 masa yang berbeda dan masih banyak lagi karya-karya dari Said Qutb. Tafsir fi Zilal Quran, tujuan penulisan Tafsir fi Zilal Quran ini yaitu pertama menghilangkan jurangnya yang antara kaum muslimin yang sekarang. Said Qutb menyatakan, sesungguhnya saya serukan kepada pembaca Zilal, tafsir Zilal, jangan sampai Zilal ini menjadi tujuan mereka, tapi hendaklah mereka mengambil Al-Quran secara hakiki dan kedua, mengenalkan kepada kaum muslimin ini fungsi amaliyah harakiyah Al-Quran, menjelaskan karakternya yang hidup dan bernuansa jihad.
memperlihatkan kepada mereka metode Al-Quran yang bergerak pada jihad melawan kejahilian, menggariskan jalan yang mereka lalui dan mengikut petunjuk. Ketiga, membekali orang muslim sekarang ini dengan petunjuk amaliyah yang tertulis menuju ciri kepribadian Islami yang dituntut, serta menuntut ciri-ciri Islam yang Qur'ani. Yang keempat, mendidik kaum muslimin dengan pendidikan Al-Quran yang integral, membangun kepribadian Islam yang efektif, menjelaskan karakteristik dan ciri-ciri faktor-faktor pembentukan dan kehidupannya. Sedangkan kelima, menjelaskan ciri-ciri masyarakat Islami yang dibentuk oleh Al-Quran, mengenalkan asas-asas yang menjadi pijakan masyarakat Islam, menggariskan jalan yang bersifat gerakan dan jihad, dan membangun dakwah secara murni untuk menegakkan yang membangkitkan hasrat para aktivis untuk meraih tujuan. Dan sedangkan metode tafsir al-Fizil Al-Quran ini, metodenya itu suatu cara jalan menempuh proses dalam saya kutub Al-Quran menempuh metode tahlili. Hal ini menunjukkan dengan salah satu ciri yang melakukan penafsiran mulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, bukan berdasarkan kronologi turunnya Al-Quran. Kemudian metode pemaparan yang digunakan Said Qutb yang menjelaskan secara umum tentang surah yang ditafsirkan seperti masuk Al-Quran Al-Fatihah. Setelah menjelaskan ayat beserta artinya, Said Qutb menjelaskan bahwa secara global Al-Fatihah mengandung konsep akidah Islamiyah, konsep arahan atau hidayah yang mengisyaratkan hikmah pilihnya surat ini untuk dibaca berulang-ulang setiap hari oleh umat Islam. Selain itu, Said Qutb memperlihatkan bahwa Al-Quran itu sebagai kesatuan firman Allah yang tak terpisahkan. Hal ini ditunjukkan Said Qutb menggunakan teori korelasi atau munasabah ayat dan surat, sehingga tampak beberapa ayat Al-Quran menafsirkan sampai dengan 10 ayat bahkan lebih. Dan sedangkan corak tafsir fi Zalil Quran, Said Qutb merupakan salah satu kitab tafsir yang melakukan pembaruan mengesampingkan pembahasan yang dirasa tidak begitu penting. Salah satu yang menonjol pada corak tafsir adalah mengetengahkan segi sastra untuk melakukan pendekatan dalam menafsir Al-Quran. Sisi sastra yang beliau paparkan diusupkan untuk menunjukkan sisi hidayah Al-Quran dan pokok-pokok ajaran kepada jiwa pembaca, khususnya dan orang-orang Islam pada umumnya. Mungkin hanya itu pembahasan materi mata kuliah ini. Mungkin saya akhiri billahi taufiq haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.